Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan. Saya berharap saudara-saudara tetap bersuka cita dalam menjalani hari libur ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berilah kami kerinduan untuk senantiasa menghidupi firman itu. Karena tanpa firman, kami akan kehilangan arah. Tapi dengan firman, kami akan memiliki sebuah kepastian. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 9-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema kita mengalami mujizat. Apakah saudara percaya ada mujizat? Dan maukah saudara mengalami mujizat? Belajar dari Yohanes 2 ayat 1-11. Bagian ini merupakan kisah tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus mengadakan tanda atau mujizat air menjadi anggur. Nah, pertanyaannya bagaimana mujizat itu terjadi? Pertama, bahwa kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, mereka mengundang Yesus. Yesus diundang juga ke pesta perkawinan itu. Keluarga yang mengadakan pesta pernikahan mengundang banyak orang, mengundang kaum keluarga, sahabat, dan kenalan. Tetapi di sana ada satu pribadi, Yesus namanya. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran Yesus sangat-sangat diharapkan. Sesungguhnya Yesus hadir dalam keluarga yang sedang sakit. Dia juga hadir dalam keluarga yang sedang berduka. Tetapi dia juga hadir dalam keluarga yang sedang berbahagia. Artinya bahwa Yesus itu maha hadir. Dia bisa hadir dalam segala situasi. Lalu yang kedua, mereka menaati Yesus dalam ayat 5. Prinsip hidup orang percaya dibuktikan dengan ketaatan pada Tuhan. Ada kecenderungan bahwa ketika seseorang dalam kekurangan atau dalam kesulitan, orang tersebut menjadi panik, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Itu juga yang dialami oleh orang yang sedang mengadakan pesta. Tapi di sana ada Maria yang sangat memahami kesulitan keluarga. Karena mereka kehabisan anggur. Lalu segera melaporkan hal itu kepada Yesus. Dalam ayat 3, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Tapi kemudian Maria berkata kepada para pelayan pesta, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat 5. Ini bicara tentang ketaatan. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan kepadamu, taatilah. Lalu yang ketiga, dalam ayat 7-10, terjadilah mujizat. Mereka mengalami mujizat Yesus. Ketaatan pada Yesus itu menghasilkan pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup percaya. Namun demikian, pengalaman tidak boleh dijadikan menjadi patokan, menjadi dasar iman. Apalagi kalau sampai memutlakkan pengalaman kita yang paling benar, nah itu justru tidak benar. Memang jika kita hidup tiap-tiap hari, menghirup udara, bernafas, kita bergerak, kita bisa bekerja, berkarya, bahkan memperoleh keselamatan, itu merupakan mujizat dari Tuhan. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Tuhan juga menyatakan mujizat khusus untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Itu terjadi di dalam perkawinan di Kana. Tentu saja ending yang diharapkan agar setiap orang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Peristiwa di Kana adalah salah satu tanda ajaib yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Prinsip yang bisa kita lihat dalam perikop ini, bahwa Yesus memberi
yang the best, memberikan yang terbaik. Air menjadi anggur yang terbaik. Dan hal itu sangat memuaskan pemimpin pesta dan semua orang yang menikmati anggur itu. Mereka sangat puas. Dan yang terakhir, mereka memuliakan Yesus dalam ayat 11. Saudara-saudara, apa yang merupakan tujuan tertinggi, tujuan utama kehidupan kita? Jawabannya adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia. Yesus adalah Tuhan yang harus dimuliakan. Di dalam ayat 11 dinyatakan bahwa hal itu, hal apa yang dimaksud? Mujizat itu atau tanda ajaib itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan kemudian murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus datang ke dunia dengan tujuan supaya di mana-mana orang mengalami pertobatan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah di dalam Yesus, maka pasti akan mengalami mujizatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu supaya dalam hidup ini kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menaruh iman percaya kami kepadamu. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Penebus segala kehidupan kami. Yang sudah menghapus, mengampuni segala dosa kami. Sehingga kami memperoleh penebusan, pengudusan, bahkan juga keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu. Tuhan terus menolong kami supaya kami semakin lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mengundang Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.